Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Jaya Ruswanda, dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A, NIM 210512140023. Di sini saya mau presentasi tentang sejarah internet. Eh, untuk topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini ada 4 topik, yaitu sejarah internet dunia, runtutan sejarah internet, manfaat internet, dan aplikasi internet. Untuk yang pertama, sejarah internet dunia. Sejarah internet dimulai pada 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, itu memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Lalu program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Jadi pada tahun 1970 itu sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Jadi keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Lalu tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, atau US Department of Defense tadi, yaitu tujuan awalnya yaitu merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Lalu sejarah internet dunia yang selanjutnya, tujuannya tadi itu adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh terlebih dahulu. Lalu pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, lalu University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka itu membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan oleh publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET ini berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Setelah itu, selanjutnya banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet. Jadi akhirnya ARPANET ini dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Bedanya ARPANET dan MILNET itu apa? Jadi ARPANET itu fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan MILNET sendiri fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang terkenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Untuk topik selanjutnya yaitu membahas tentang runtutan secara internet. Secara urut, secara internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Jadi, runtutan secara internet sendiri pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA
merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakalnya terbentuknya internet. Lalu pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya, eh, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982 dan sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. Dan National Science Foundation Network atau NSF/NET dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF/NET. ARPANET sendiri dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Jadi pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun lalu, pada tahun 1993, NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu manfaat internet. Untuk internet sendiri adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis. Suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Dan pengguna internet sendiri semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, karena internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Jadi, kegunaan untuk menggunakan internet itu sangat mudah ya. Lalu yang kedua, di dalam internet sendiri terdapat sumber informasi yang sangat luas. Jadi kalau kita mau cari apa-apa di internet itu benar-benar banyak, dan mau cari apa aja itu kemungkinan itu pasti ada di internet karena informasinya itu sangat-sangat benar-benar luas gitu. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Jadi pada saat kita ingin melakukan sesuatu itu, kita itu benar-benar kembali lagi pada ke poin 2, informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet sendiri tuh kayak membuka tantangan baru buat kita untuk usaha untuk mencari informasi atau segala kebutuhan kita yang ada di internet gitu. Lalu yang keempat sendiri, ada informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Jadi informasi yang ada di internet itu benar-benar bisa bikin pandangan kita menjadi luas dan bisa bikin kita menjadi open minded karena saking banyaknya informasi yang disediakan oleh internet sendiri. Lalu yang kelima, ada jangkauan informasi dan komunikasi internet tanpa batas. Kembali lagi, sebenarnya pada inti dari internet sendiri, pada poin 5 ini, internet ini tidak ada batasan karena informasinya yang telah diupload atau telah diposting oleh sesuatu, oleh orang atau pihak penyampai informasi dari internet sendiri itu benar-benar udah banyak. Dan jikalau kita ingin mencari sesuatu informasi di internet sekarang ini benar-benar sangat mudah gitu. Lalu untuk topik terakhir nomor 4 ini, aplikasi internet. Untuk aplikasi internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Resource sharing. Buat resource sharing sendiri itu ada dua.
ada sharing file atau data atau data program seperti itu, dan sharing device itu seperti CD drive, hard disk dan printer gitu. Jadi sharing file sendiri yang data program gitu, itu suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Eh, Lalu untuk penjelasan sharing device sendiri, yang contohnya itu CD drive, hard disk, dan printer, itu penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Eh, untuk yang kedua, aplikasi yang kedua, eh, aplikasi internet komunikasi dan informasi. Untuk komunikasi dan informasi sendiri itu ada contohnya ada email, electronic mail. Email sendiri merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Lalu untuk yang kedua, salah satunya www atau World Wide Web. World Wide Web sendiri merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol sendiri merupakan suatu cara yang mudah, murah dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya melalui program FTP yang juga disebut FTP client. Pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Selanjutnya ada chat. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang, secara online atau terhubung langsung dan real time pada saat itu juga. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Lalu ada SMS, Short Message Service, ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Lalu WAP, Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Lalu selanjutnya ada VoIP atau Voice over Internet Protocol, ialah penggunaan telepon melalui internet. VOP, VoIP sendiri merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Eh, Lalu selanjutnya lagi ada teleconference, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Telekonferensi ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Poin terakhir ada mailing list, merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat email orang, alamat-alamat email orang-orang yang bergabung ke dalam mailing list tersebut. Baik, untuk presentasi saya mungkin cukup seperti itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.